Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Si Hao adalah satu-satunya yang berdiri di wilayah pegunungan. Di belakangnya, sepasang sayap emas besar bergerak. Itu dihiasi dengan beberapa pola hitam pekat, seperti awan yang menutupi langit. Di tanah tergeletak sekelompok mayat, penuh darah. Yang memimpin adalah naga banjir yang sangat besar. Kepalanya di tanah, ruang di antara alisnya terbelah, roh primordial musnah. Adegan ini membuat semua orang terkejut. Si Hao seperti gunung iblis, menjulang tinggi di sana. Segala sesuatu di sekitarnya diam. Seorang pemuda lajang berdiri di tempat ini berlumuran darah. Ini adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Orang-orang gerbang Phantom Drake Dao benar-benar musnah, dengan Si Hao menjadi satu-satunya yang tersisa. Dia seperti Raja Iblis yang telah turun ke dunia ini. Ini adalah teknik Kun Peng yang kalian semua inginkan. Si Hao menatap kehampaan, mengungkapkan senyum. Wajahnya halus dan cantik, sangat cemerlang, tetapi tidak ada yang berani memandang rendah dirinya. Jenis kesuksesan militer ini, siapa yang akan memperlakukannya seperti pemuda yang naif sekarang? Bagaimana bisa seperti ini? Orang-orang dari gerbang Phantom Drake Dao akan menjadi gila. Hasil ini membuat darah mereka bergejolak karena marah. Mereka tidak bisa menerima hasil ini, semua mata mereka diliputi kemerahan. Bakat luar biasa dari sebuah klan jatuh begitu saja. Tanpa keraguan. Yao Yi adalah anggota luar biasa dari sekte mereka, yang ditakdirkan untuk kebesaran, seorang individu yang akan melepaskan cahaya api yang paling cemerlang. Sebagai bakat luar biasa, dia akan bersinar selama puluhan ribu tahun yang akan datang. Pada akhirnya, begitu dia menjadi dewa, dia terbunuh. Itu dilakukan tanpa ampun. Sayap ilahi itu bergerak, dan kemudian kepalanya jatuh ke tanah. Darah yang mencolok menusuk mata semua orang dari klan itu. Tubuhku layu, kurang vitalitas, dan sekarang aku bahkan membunuh seekor naga banjir. Saya harus memulihkan diri dengan benar sekarang. Dengan suara putong, Si Hao melemparkan dirinya ke mata air itu. Cairan kental itu seperti embun manis, sangat harum. Dia duduk, mulai memurnikan cairan berharga, mengisi kembali kebutuhan tubuhnya. Musim semi ini sangat murni dan suci. Kabut tipis menyelimuti udara dan bersinar dengan cemerlang. Itu adalah tempat yang berharga dalam dunia kecil ini. Justru tempat inilah Yao Yi dulu menjadi dewa, memperoleh keberuntungan alami yang besar. Sungguh disayangkan, tidak banyak cairan berharga yang tersisa. Si Hao menghela nafas. Namun, baginya, ini kurang lebih sudah cukup. Seluruh tubuhnya bersinar, materi ilahi terus mengalir ke tubuhnya. Di jalur Bluestone, dia telah dibakar oleh api Dao. Pembuluh darah, daging, dan tulangnya semuanya menerima kerusakan parah. Lukanya tidak ringan. Namun, inilah tepatnya yang memungkinkannya menyalakan 108 bola cahaya di sekitar tubuhnya. Dia sekarang bisa dianggap sebagai dewa juga. Kekuatan tempurnya sekarang maju dengan pesat. Namun, dia masih belum mencapai ujung jalan ini. Dia masih perlu melanjutkan. Ini hanya periode istirahat sementara, memungkinkan tubuhnya pulih. Kalau tidak, jika dia terus seperti ini, energi dasarnya akan benar-benar habis. Jika itu terjadi, maka ada bahaya dia mati karena kelelahan. Suatu hari dan malam kemudian, kabut cemerlang benar-benar melonjak, mengelilingi tempat ini. Proses kelelahan keilahian Si Hao sangat luar biasa,
dan dengan demikian, seluruh kumpulan esensi ilahi cairan berharga ini diserap, menyebabkan tempat ini berombak-ombak dengan energi. Pada saat ini, tubuhnya membengkak, menjadi penuh, tidak lagi tampak kering dan layu. Tidak ada lagi hangus hitam, kulitnya putih dan tembus pandang seperti batu giok halus. Rambutnya juga tumbuh kembali, tergantung di pinggangnya, hitam pekat dan tebal. Seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan hidup, berkembang dengan vitalitas. Luka-luka di tubuhnya sudah tertutup, tetapi 108 lampu Dao masih bisa dilihat, bersinar melalui dagingnya dengan cemerlang. Luka-luka ini tidak mengancam nyawa, tetapi dia membutuhkan waktu untuk pulih darinya. Bagaimanapun, mereka semua dibakar oleh 108 jenis api yang berbeda, jadi sekarang masih ada sisa kekuatan yang melonjak. Musim semi ini adalah akumulasi dari tahun-tahun tanpa akhir. Itu baru saja mengumpulkan kumpulan cairan berharga ini, tetapi orang-orang gerbang Phantom Drake Dao menghabiskan banyak, dan jumlah yang tersisa sepenuhnya disempurnakan oleh Si Hao. Dengan demikian, menjadi hampir benar-benar kering. Si Hao berjalan keluar dari kolam yang berharga dan membawa naga banjir itu. Dia mulai mengulitinya, gerakannya terampil dan terlatih. Apa yang membuatnya menyesal adalah bahwa tendon naga telah lama patah, simbol-simbolnya musnah. Bagaimana 6 raja mahkota melakukannya, mengumpulkan tulang simbol primordial mereka dan hal-hal lain, kata Si Hao pada dirinya sendiri. Teknik berharga bawaan Yao Yi tidak ada lagi di dunia ini. Itu dihancurkan bersama dengan penghancuran tendon naga banjir. Dia tidak bisa mendapatkannya. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Meskipun itu adalah teknik berharga dari bakat luar biasa, itu tidak bisa dibandingkan dengan miliknya. Dia hanya akan menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Jadi itu sebabnya dia memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi. Aku terlalu lelah baru-baru ini. Saya harus meluangkan waktu untuk memulihkan tubuh saya. Si Hao tersenyum sangat bahagia. Dia menemukan mata air yang jernih, mencuci bangkai naga banjir, dan kemudian potongan tendon naga banjir yang rusak, serta hati naga banjir yang berkilau dan bagian lainnya ditempatkan ke dalam kuali tulang ungu untuk direbus. Di dunia luar, semua orang menjadi terdiam. Ketika orang-orang gerbang Phantom Drake Dao melihat pemandangan ini, semua yang ada di depan mata mereka menjadi gelap, paru-paru mereka akan meledak karena marah, hampir pingsan. Penjahat itu benar-benar berani melakukan ini. Bahkan Dewa Surgawi Sekte tidak bisa menerimanya, rambut mereka berdiri karena marah. Mereka benar-benar ingin terbang ke Immortal Ancient dan mengubah Si Hao menjadi pasta berdarah dengan satu tamparan. Tak satu pun dari mereka yang bisa menahan amarah mereka. Ini adalah bakat luar biasa dari sebuah klan. Biasanya, mereka tidak akan mati dalam pertempuran dan akan dilindungi oleh seluruh klan, apalagi dimakan oleh yang lain. Adegan di depan mereka ini benar-benar jenis penghinaan. Gerbang Phantom Drake Dao, warisan yang memiliki nama termasyhur dan mengabaikan bagian dari alam yang lebih tinggi, saat ini merasa seolah-olah wajah mereka ditampar lagi dan lagi, jelas dan bergema, dipukul sampai mereka melihat bintang. Bakat luar biasa mereka justru menjadi jatah bagi yang lain. Ini terlalu sulit untuk dibayangkan. Bagaimana itu bisa bertahan? Ini tentang selesai. Panas sekali, harum sekali. Dalam 1000 dunia, seorang pemuda sedang menonton kuali tulang sambil menelan air liurnya. Seluruh naga banjir dicincang dan dilemparkan ke dalam kuali yang berkilauan. Mata air spiritual ditambahkan, dan nyala api Dao diaduk terus merebusnya. Seiring berjalannya waktu, daging naga banjir di dalam kuali menjadi berkilau,
daging yang sudah direbus lunak menjadi matang sepenuhnya. Supnya berwarna putih bersih seperti embun manis, mengeluarkan aroma yang lezat. Untungnya, kultivasinya cukup dalam, nyala api daunnya luar biasa, atau dia tidak akan bisa memasak ini dengan benar. Daging naga di surga, daging keledai di bumi, benda ini adalah naga banjir yang dapat dianggap sebagai naga kecil. Rasanya pasti akan sangat enak. Air liur Si Hao hampir meneteskan air liur. Dia mengeluarkan beberapa botol anggur tua dari kantong surga dan buminya, mulai melahap makanan ini. Di dunia luar, orang-orang dari gerbang Phantom Drake Dao akan mati karena marah. Mereka belum pernah menghadapi musuh seperti ini sebelumnya. Itu membuat mereka muntah darah, benar-benar ingin menginjak-injaknya sampai mati dengan satu langkah. Bahkan orang-orang dari sekte lain saling memandang dengan cemas, tidak tahu harus berkata apa. Selama 9 bulan terakhir, mereka telah melihat terlalu banyak talenta muda yang luar biasa, namun mereka tidak pernah bertemu dengan yang begitu biadab. Setelah membunuh lawannya, dia bahkan memakannya. Orang ini terlihat cukup sopan dan elegan, namun pada akhirnya, dia tampaknya tidak mengikuti akal sehat alami sama sekali. Dewa sejati gerbang Phantom Drake Dao meraung dengan marah, benar-benar tidak tahan dengan ini. Namun, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pemandangan ini, dan sebagai hasilnya, mereka semua sangat marah sehingga perut, hati, dan paru-paru mereka sakit. Ketujuh lubang menyemburkan asap. Fire Cloud Cavern, Luofu True Valley, Underworld Earth, dan pembudidaya Taman Bunga Matahari Iblis menyeka keringat mereka, dalam hati merasa lega bahwa murid sekte mereka tidak bertemu dengan orang ini. Namun, hal-hal baik tidak bertahan lama. Raja Iblis seperti pemuda itu memakan daging naga banjir sambil memuntahkan tulang. Dia menunjuk mayat di tanah dan berkata, "Kamu harus bangun. Aku tahu kamu tidak mati dan dengan sengaja meninggalkanmu dengan hidupmu. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Di mana gua awan api, lembah sejati Luofu, dan lainnya? Aku merasa seekor naga banjir tidak cukup untuk dimakan." Makhluk yang tergeletak di tanah sangat ketakutan hingga mulai bergetar tak terkendali. Dan para pembudidaya dari dua warisan di dunia luar itu juga bergetar, ekspresi mereka sangat berubah. Naga banjir tidak cukup? Seberapa besar nafsu makanmu? Aku tidak tahu. Pakar Divine Flamereal merasakan tubuhnya kram saat dia melihat monster ini. Dia gemetar ketakutan, benar-benar ketakutan. Lelucon macam apa ini? Bahkan bakat luar biasa klan itu dimasak dan dimakan. Bahkan jika dia memiliki 10 nyawa, itu tidak akan cukup. Cepat katakan padaku, atau aku akan memakanmu juga. Si Hao mengancam. Di dunia luar, gua awan api, orang-orang Luofu True Valley sangat marah, tetapi pada saat yang sama, mereka merasa sangat khawatir. Benar-benar takut bahwa naga banjir akan mengakui segalanya, membawa bencana besar bagi murid-murid mereka. Itu karena orang ini terlalu buas, bahkan memakan Yaoi. Siapa yang tidak merasa khawatir dengan murid-murid mereka? Aku benar-benar tidak tahu. Naga banjir itu akan jatuh lemah ke tanah. Itu tidak tahu detail ini, dan itu benar-benar takut Si Hao akan memasaknya. Si Hao melahap makanannya sendiri. Awalnya, dia meludahkan beberapa tulang naga banjir, tetapi pada akhirnya, dia menghancurkan semuanya di giginya, menciptakan suara gabeng-gabeng, menakuti makhluk gerbang Phantom Drake Dao ini hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Apakah ini memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya? Satu, yang legendaris? Dia akhirnya mengalami ini hari ini. Pada kenyataannya, sebagai bakat luar biasa, tendon dan tulang naga banjir Yaoi semuanya mengandung esensi ilahi yang paling dasar.
Untuk Si Hao yang saat ini mengalami beberapa cedera, itu adalah makanan yang bagus untuk memperbaiki. Itu sebabnya dia tidak memuntahkannya. 1 jam kemudian, seluruh naga banjir dimakan olehnya, dan bahkan supnya benar-benar diminum. Dia kemudian duduk di tanah, seluruh tubuhnya bersinar, memurnikan obat daging yang berharga, mengisi kembali tubuhnya, berharap untuk segera menyembuhkan luka-luka itu sehingga dia dapat melanjutkan kultivasinya. Seluruh tubuhnya melonjak dengan esensi spiritual. Setiap inci kulitnya melepaskan cahaya warna-warni, memperbaiki tubuhnya yang terluka. Dia dililit oleh lapisan cahaya, tampak sangat ilahi. Hanya setelah sebagian besar hari berlalu, dia membuka matanya. Ahli klan naga banjir itu tidak berani bergerak selama ini, berdiri di sana selama ini tanpa berlari. Melihat bagaimana kamu masih jujur, aku akan memberimu kesempatan lagi. Jika Anda tahu di mana negara surgawi, bumi bawah tanah, taman bunga matahari iblis, laut binatang, klan surgawi atau murid-murid warisan lainnya, bawa saya ke sana, dan kemudian saya dapat mempertimbangkan untuk meninggalkan Anda dengan jalan kehidupan. Di dunia luar, para pembudidaya sekte besar yang disebutkan semua merasa pikiran mereka bergetar. Orang ini sangat berbahaya. Sekte manapun yang akhirnya dia targetkan, kemungkinan besar akan berakhir dengan bencana bagi mereka. Kecuali jika itu adalah bakat luar biasa yang paling kuat atau orang aneh kuno, tidak mungkin orang biasa menjadi lawannya. Aku, sepertinya telah melihat orang-orang dunia bawah bumi. Mereka memasuki dunia kecil yang penuh vitalitas. Murid Phantom Drake Daugate berbicara sambil terbata-bata. Tidak buruk, memimpin jalan. Si Hao mengangguk. Di dunia luar, wajah orang-orang di dunia bawah menjadi tidak menyenangkan. Tidak hanya mereka merasa benci terhadap Si Hao, mereka bahkan lebih melihat ke arah orang-orang gerbang Phantom Drake Dao. Ekspresi mereka tidak baik. Monster jahat ini. Orang-orang dari gerbang Phantom Drake Dao sangat marah, merasa sangat tidak nyaman. Ayo lihat di sini. Seseorang menunjuk ke sebuah monumen, menyuruh semua orang untuk melihat pemuda biadab itu. Ini, sekelompok orang menyeka keringat mereka. Orang ini benar-benar tidak dapat disembuhkan, biadab tanpa akhir. Dia menggunakan teknik untuk mengecilkan mayat naga banjir di tanah hingga setengah meter panjangnya, mengeluarkan tendon naga banjir, dan kemudian mengikat semuanya. Selusin naga banjir sepanjang setengah meter bersinar dengan kemegahan ilahi. Mereka digantung, dan kemudian digantung dari tubuhnya. Jenis adegan ini sangat aneh. Membuatku marah sampai mati. Dewa surgawi dari gerbang Phantom Drake Dao berteriak keras, dadanya dipenuhi dengan kebencian. Segala sesuatu di depan matanya menjadi gelap, dan tubuhnya bergoyang. Ini adalah dunia kecil yang penuh dengan vitalitas, puncak gunung yang indah dan kehidupan tanaman yang bersinar. Awan cahaya warna-warni melonjak, esensi spiritual mengisi tempat ini. Dari waktu ke waktu, obat-obatan spiritual, buah-buahan aneh, dan hal-hal lain dapat dilihat. Aroma manis tercium di udara. Apakah kamu yakin bahwa murid dunia bawah bumi masuk ke sini? Bukankah mereka menyukai tempat yang tidak bernyawa? Si Hao bertanya. Mereka terlahir kembali dari kematian, mayat yang memancarkan vitalitas, mengembangkan kecerdasan spiritual, jadi mereka paling menyukai hal-hal yang penuh dengan kehidupan. Tempat ini penuh dengan obat-obatan, jadi mereka mungkin sedang mencari obat-obatan suci, obat-obatan ilahi, dan hal-hal lain. Murid Phantom Drake Daugate menjelaskan. Di dunia luar, wajah orang-orang dunia bawah bumi terlihat semakin tidak menyenangkan. Saya sangat menantikannya. Saya sudah makan hampir semuanya,
hanya saja tidak hantu. Kali ini, saya pasti harus mencobanya. Si Hao memiliki ekspresi penuh harapan di wajahnya. Murid Phantom Drake Doggett segera terhuyung-huyung, hampir jatuh rata di tanah karena syok. Orang-orang dari sekte-sekte itu di dunia luar semuanya menjadi terpana, ekspresi mereka membatu. Adapun orang-orang dunia bawah bumi, semua wajah mereka gelap. Banyak dari mereka yang marah. Dunia kecil, meskipun tidak luas, masih beberapa puluh ribu li. Bahkan setelah berkeliaran selama 2 hari, dia tidak melihat orang-orang di dunia bawah, tetapi dia mengambil setumpuk obat-obatan yang berharga. Sementara itu, selama periode ini, luka-lukanya juga meningkat selangkah lebih maju, tubuhnya berangsur-angsur pulih. Pada hari ketiga, di kejauhan, kabut hitam meluap ke langit, dan ada cahaya yang menyala-nyala juga. Samar-samar seseorang bisa mendengar teriakan burung phoenix. Ini adalah orang-orang dunia bawah bumi. Murid Phantom Drake Doggett berkata, yakin bahwa kabut hitam itu adalah energi dunia bawah. Si Hao membawanya bersamanya, mendesak kilat, dan kemudian segera bergerak di udara. Segera setelah itu, mereka mencapai tujuan mereka, menemukan bahwa orang-orang yang seharusnya menjadi anggota klan dunia bawah sedang mengejar seorang gadis. Anne? Sepertinya dia mengenali gadis itu. Gadis itu mengenakan pakaian perang merah, sosoknya tinggi dan kakinya panjang. Pinggangnya kecil, dadanya penuh. Lehernya seputih salju, dan dia memiliki wajah yang cantik, sampai-sampai bisa dikatakan bergerak. Dia saat ini bertarung sambil berlari. Si Hao mengenali orang ini. Dia pernah bertemu dengannya sebelumnya di alam bawah, berinteraksi dengannya sebelumnya. Mereka bisa dianggap sebagai kenalan lama. Dia adalah Hong Huang, seseorang yang sebelumnya telah memasuki alam bawah bersama Lan Yu, Sui Yu, Ying Ying dan beberapa wanita cantik lainnya, semua wanita bangsawan dari alam yang lebih tinggi. Hubungannya dengan Si Hao tidak buruk. Segera setelah itu, tubuh Hong Huang yang mengesankan dan seksi bergegas. Saat dia melihat Si Hao, dia pertama kali tercengang, dan kemudian wajahnya menjadi pucat, berteriak, hantu!" Si Hao segera merasa menyesal. Sosoknya bergerak, tiba di hadapannya. "Aku melihat hantu. Ada yang salah dengan mataku. Kenapa aku melihat orang mati?" "Benar, kamu juga menjadi anggota klan dunia bawah, mayat hidup." Hong Huang berteriak. "Gadis, untuk apa kamu berteriak berisik? Pernahkah Anda melihat hantu yang begitu tampan? Ayo, rasakan kehangatan dan kejantananku." Si Hao tertawa, menarik lengannya yang putih bersih dan meletakkannya di tubuhnya. Hong Huang terkejut. Pihak lain terlalu cepat, seperti kilat. Dia tiba-tiba tidak bisa melarikan diri. Dia berteriak kaget, "Kamu binatang sialan, berani mengambil keuntungan dariku? Kau yang memanfaatkanku, oke? Kaulah yang menyentuhku. Lihat, ini aku memanfaatkanmu." Si Hao mendemonstrasikan, lengannya menopang dagu putih berkilaunya, dan kemudian tangannya yang lain bersandar di bahunya saat dia berkata sambil tersenyum. "Kamu, Si Hao, kamu masih hidup?" Pada saat ini, Hong Huang dengan hati-hati merasakannya, dan setelah menentukan bahwa tidak ada yang salah dengan aura ini, dia langsung tercengang, lupa bahwa dagunya yang putih berkilau didukung. "Surga, kamu masih hidup. Semua orang mengira Anda telah mati, dan bahkan para master sekte dari alam yang lebih tinggi percaya akan hal ini. Anda benar-benar melompat keluar lagi."
Hong Huang melompat dan berteriak, wajahnya yang cantik penuh dengan kegelisahan. Dia sekarang bertemu seseorang yang dia pikir sudah mati selama bertahun-tahun, membuat pikirannya sulit untuk tenang. Yang mengejarmu adalah orang-orang dari klan dunia bawah? Si Hao bertanya. Benar, mereka terlalu penuh kebencian. Mereka merampas sebatang obat suci dariku dan masih mengejarku. Hong Huang marah. Ini sempurna. Aku hanya mencari mereka. Sebentar lagi, saya akan mengundang Anda untuk makan beberapa hantu. Shi Hao tersenyum. Apa? Makan hantu? Apakah kamu manusia atau hantu? Mata indah Hong Huang melebar, dadanya yang mengesankan naik turun saat dia melihat pemuda di depannya. Tentu saja aku seseorang. Saya mengatakan bahwa saya akan memanggang beberapa hantu. Benar, apakah ada yang bukan manusia di antara mereka? Si Hao bertanya. Ada. Hong Huang merasa pusing. Dia pertama kali dikejar, dan kemudian dia melihat hantu hidup, dan sekarang dia mendengarnya berbicara omong kosong. Dia benar-benar merasa sedikit pusing. Kalau begitu tidak ada masalah. Sebentar lagi, saya akan menggorengnya dengan minyak, memanggang, dan mengukusnya. Kita bisa merasakan seperti apa rasanya hantu, kata Si Hao. Mata Hong Huang berkedip, menggunakan tangannya untuk memegang dadanya. Dia akhirnya mengerti beberapa hal. Saat dia melihat punggungnya, jantungnya naik turun dengan hebat. Dia tiba-tiba bertemu dengannya di sini, namun dia masih sama buasnya seperti sebelumnya, akan memakan hantu. Namun, dia juga merasa lega, merasa bahwa ketika dia berdiri di belakang punggung Si Hao, dia tidak perlu takut lagi. Itu karena pemuda ini memiliki jenis kepercayaan diri yang tak tertandingi. 1. Ini juga bisa menjadi ungkapan untuk menjadi kejam, ganas, dan serakah. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.